Awalnya sih saya join sama temen Mm-mm. yang sempat jual duluan, kemudian ikut nih, boleh nggak coba bantu jualan. Mm-mm. Ya dicoba tuh bulan 10 2012 itu. Mm-mm. Rame ternyata. Mm. Per bulannya, awal saya bulan pertama saya buka PU baju itu saya ingat sekali 60 baju saya bisa jual. Bercerita sama ibu, bercerita bisnis, bu, bisnis saya seperti ini, berkembang seperti ini. Boleh Ya, dak? boleh nggak saya aja yang pakai gitu. Dengan keuntungan segini, omsetnya segini. Oh ya udah, boleh silakan. Tim saya itu adik-adik yang di toko itu sempat bilang, Kak, apa ada yang bakal order lagi ya? Sampai sepesimis itu ya. Iya. Udah, kita percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan, rezeki nggak akan ketuker. Pokoknya kita tunggu aja. Ngomong bisnis nggak lengkap kalau kita nggak ngobrol langsung sama pelaku bisnisnya. Nah, kali ini kita sedang kedatangan tamu dari salah satu rekanan kita yang udah cukup lama nih kita udah kerjasama. Nama usahanya itu Jersey Shop. Nah, ini bergerak di bidang konveksi. Nah, tapi akan kita bahas lebih detail lagi, dan yang datang kali ini adalah ownernya langsung, yaitu Mas Muhammad Bobby Putra Nanza. Nah, selamat datang Mas Bobby. Ya. Nah, jadi Mas Bobby ini udah cukup lama ya bergerak di bidang konveksi nih jatuhnya. Iya. Ini konveksi. Nah, berarti kalau konveksinya ini lebih fokus ke jersey sesuai namanya atau malah umum? Sebenarnya lebih khusus ke jersey. Lebih khusus jersey. Tapi Jersey Shop itu saya komplekskan kembali menjadi JSP Konveksi. Oh. Jadi khususnya ke jersey, tapi kita tetap merambah ke dunia konveksi. Oh, jadi nggak cuma jersey, bisa main ke kemeja. Oh, jadi nggak membatasi Nggak segmen. membatasi. Jadi kita luas sebenarnya. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu sedikit tentang Mas Bobby-nya nih. Ya, siap. Apa nih? Jadi Mas Bobby ini kegiatannya secara full time itu apa nih? Di bisnis atau malah kerja di tempat yang lain sebenarnya? Sebenarnya dari saya kuliah, saya itu udah merambah ke dunia bisnis. Semester 5 saya di Politeknik Negeri Sriwijaya itu udah mulai jualan baju. Malah pas kuliah ya? Malah pas kuliah saya jualan baju itu. Jadi sambil kuliah, sambil nawarin teman-teman jualan jersey. Pada masa itu 2012 bulan 10. Oh, itu zaman pas SEA Games ya? SEA Games. Itu terjun ke situ juga? Sempat jadi ikut panitia lapangan. Tapi nggak bikin kaos. Itu kan zaman itu kan ini lagi tren tuh kaos-kaos. Sebenarnya SEA Games itu 2011. Iya, oh ya 2011. 2011. Saya itu 2012-nya, tapi masih euforia mungkin ya, orang-orang pada bikin apa namanya? Kaos-kaos. Kaos-kaos. Iya, saya termasuk yang mesen itu dulu. Oh, ya, tempat jual dulu. Iya. Ada teman di Bandung, dia yang apa namanya, yang produksi, saya yang jualan di kampus. Sempat juga. Sempat juga, cuman nggak lanjut itu. Tapi yang pas 2011 itu nggak jual yang SEA Games itu. Memang belum. Tapi malah jadi ini ya, jadi apa? Agent ya, atau apa istilahnya tuh pas SEA Games itu? Pada reseller mungkin. Oh, reseller. Jadi kita ambil Merchandise ya. merchandise. Jualan merchandise baju dan kita ngereseller dari supplier kita seperti itu. Langsung ke supplier. Langsung ke supplier. Awalnya sih saya join sama temen yang sempat jual duluan, kemudian ikut nih, boleh nggak coba bantu jualan. Ya dicoba tuh bulan 10 2012 itu. Rame ternyata. Per bulannya, awal saya bulan pertama saya buka PU baju itu saya ingat sekali 60 baju saya bisa jual. Pertama kali. Itu jual kemana itu? Ke teman-teman. Oh, malah rame. Itu apa, jual apa? Kaos? Jersey. Oh, jersey. Jersey saya jual. Awalnya memang langsung ke jersey. Iya. Jersey seperti ya yang custom. Belum custom. Jersey bola, klub-klub bola Eropa. Oh ya, wajar kali itu. Apalagi Premier League itu kan lagi naik tuh. Oh iya betul. Lagi zaman-zaman naik bener ya. Iya, lagi naik tuh, City lagi naik, MU lagi tinggi. Iya betul. 2012 2013 itu kan.
Itu lagi naik-naiknya. Barcelona, Barcelona, Madrid, masih naik bener. semua itu. Messi lagi naik daun. Tahun Ronaldo lagi naik, itu lagi naik-naiknya di ya, 2012. dari zaman itu kemudian jeda dari 2012 kan kita mau ke 2014 ke World Cup 2014. Oh iya benar-benar World Cup juga. Itu tambah naik. Ya memang saya ingat aku di zaman itu PES juga lagi naik tuh, PES 2013. Iya betul. Itu kan lagi PES terbaik tuh PES 2013. Iya, benar. Bahkan sampai sekarang masih pakai PES 2013. Masih gitu ya. Memang di tahun-tahun itu pokoknya masa keemasannya, makanya jersey itu Memang meledak. Kan waktu sebelum tahun-tahun itu kan kalau jersey itu kan lebih ke klub nasional ya, Klub nasional, belum ke luar-luar tuh, karena kan jersey kan mahal dulu kan, Mahal memang itu. terus impor dulu, Impor semuanya memang masih impor. yang KW pun impor, Yang KW pun impor, tapi memang yang impornya masih menang di yang impor luar. Thailand itu kan, Thailand itu ingat, Great Ori Thailand. Itu, iya. Pada zamannya itu harganya itu wah stabil. Pokoknya di 100 sampai 200 itu di sekitaran itu harganya. Masih stabil. 1 tahun dari 2012 sampai 2 tahun dari situ harganya mulai agak ancur-ancuran. Oh iya, sudah mulai banyak yang lokal produksi juga Lokal ya. produksi, kemudian Banting harga. Resellernya banting harga, yang suppliernya juga perang harga. Tapi belum zaman online itu ya. Sebenarnya udah ada. waktu itu Ya sosmed ya. sosmednya yang masih kenceng itu di Facebook sama Oh di iya Twitter. benar Facebook. Instagram belum Kaskus tuh. sama satu dulu. Kaskus Iya Kaskus. Iya, Kaskus itu masih juga. Yang kenceng awal itu Kaskus. 2013 itu ya. 2013. Tapi belum terjun ke online dulu. Tapi ini fun fact-nya ya, aku tahu jersey shop ini pas tahun 2013 itu, aku malah tahu dari teman itu ngasih dari WA, dari BBM. Iya. Nah, nyebar via BBM waktu itu. Jadi waktu itu saya mainnya di BBM, kemudian di Facebook, Twitter, sama satu lagi. Kebetulan ayah saya itu wartawan Sriwijaya Pos. Masuk koran. Masuk koran langsung. Koran online langsung seribuku.com. Tembus ke Tribun. Kan iya satu grup. Masuk ke itu cetak juga ya udah jadi cepet naik. Iya, seingat aku kan nggak banyak tahun itu yang konveksi yang benar-benar terkenal. Ada betul. Boleh tidak disebut namanya? Yang di Melpro waktu itu. Dia yang lagi di Bukit. Itu yang lagi naik daun. Itu kalau Melpro itu lebih fokus ke konveksi baju PDH itu ya. Iya betul. Anak-anak kampus itu kan. Kaos anak-anak kampus dia fokus ke jaket sana. Itu. Jaket pada zamannya itu. Saya tahu orangnya. Iya, kalau di yang jersey ya pasti jersey shop tuh pilihan di Palembang tuh nomor 1 tuh. Iya, sebenarnya pas zaman saya waktu itu saya masih ingat cuman ada 2-3 pemain. Oh iya benar-benar. Saya ada yang di seberang itu ada 2. Iya. Tapi yang custom pertama kali jersey shop enggak? Yang custom pertama kali di Palembang kayaknya memang jersey. Iya kan, soalnya belum banyak yang custom bisa nulis nama, bisa jersey MU tapi bisa custom nama sendiri. Belum banyak dulu. Belum banyak. Memang itu belum banyak karena itu juga ada alat tersendiri, ada alat cetaknya gitu. Dan kita ya namanya kita pengen bisnis berkembang, pengen kita investasi lah ya. Investasi kita dan persaingan bisnis dengan toko-toko sebelah jangan sampai kita kalah, kita harus melangkah dulu biar beda. Kalau sama apa yang jadi alasan orang beli di sini. Iya betul itu nggak ada nggak ada harga jualnya, jadinya seperti itu. Harus ada pembedanya. Ada pembedanya. Benar. Jadi dari 2013 atau 12 tadi? Sebenarnya yang jersey shop 2012 itu baru mulainya. Bermulai. Toko saya pertama kali buka Januari 2013. Oh 2013. Oh berarti jersey shop didirikan 2013. 2013. Itu sendiri apa masih join? Sebenarnya join sama teman tadi cuman nge-reseller. Oh cuma reseller. Cuman yang jersey shop ini sendirian? Sendiri, saya tegas sendiri. Oh itu belum tamat kuliah kan artinya? Belum. Kenapa berani itu 2013 belum tamat kuliah? Ini biaya sendiri ininya? Modal sendiri? Kebetulan ya pastinya saat kuliah kan saya kan belum ada penghasilan, cuma ngumpulin baru 3 bulan, Oktober, November, Desember, ya
pastinya orang tua dulu pertama. Oh berarti modal awal dari orang tua, tapi Orang tua. balik modal berapa lama itu bisa balik modal? Balik modal 2-3 tahun. 2-3 sebenarnya. tahun ya. Karena dalam perjalanan untuk membangun tokonya itu nggak gampang. Langsung berdiri toko atau malah dari kayak garasi dulu atau? Sebenarnya toko saya itu bekas tempat ibu saya jual toko Warung masak. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tokonya masih bekas warung itu? Masih bekas itu. Oh. Awalnya itu cuma 1 petak itu. Kalau yang di tempat, kalau kan sudah pernah ke Iya, tempat sudah saya pernah kan, di situ. tempat saya yang jahit, mesin jahit yang tempat adik-adik cewek jahit, itu pertama kali toko saya. Oh. Yang sebelah kanan. Baru yang sebelah itu. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu, sebelah kiri tempat uak saya jual pempek. Oh. Sebelah kanan tempat ibu saya jualan galon. Oh, memanfaatkan yang ada jadi. Iya, jadi ya bercerita sama ibu, bercerita bisnis saya seperti ini, berkembang seperti ini. Boleh Ya, enggak? boleh nggak saya aja yang pakai gitu. Dengan keuntungan segini, omsetnya segini. Oh ya udah boleh silakan. Jadi saya yang pakai, saya ngerenov sendiri. Uak saya juga saya bilang seperti itu karena udah lumayan tua ya, udah berumur. Ya udah silakan pakai. Jadi untuk keuntungannya bayar sewa atau dibilang sewa ya saya nggak sewa. Tapi ya namanya kita keluarga ya, saya keponakan dari uak, saya anak dari ibu, ya pastinya untuk keluarga cukup tahu lah ya. Iya, Cukup tahu lah. Itu nggak perlu dibilang. Jangan tidak lah ya. jangan gitu. Iyalah. Nah, berarti 2013 didirikan dan masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sudah lebih dari 10 tahun dong. Betul, 11 tahun. 11 tahun. Nah, ini kan pas 2020 kan pandemi nih. Nah, itu gimana nih cara melewatinnya tuh? Oh. 2019 akhir saya jalan-jalan ke Lampung. 2020 pandemi ya. 2020 Saya ingat pertengahan. sekali itu. Di situ awal pandemi juga saya kehilangan nenek saya. Jadi tahun yang berat juga itu. Pandemi pada pada lockdown segala macem gitu. Otomatis tidak ada kunjungan. Orang yang ke toko jarang, jadi main online. Tapi di balik musibah pandemi itu ternyata ada juga hikmahnya. Memang mungkin orang pada kalau pada zaman itu kita ngomongnya menahan untuk belanja, mungkin untuk lebih menghemat, karena pada masa itu kan mungkin ya maaf ngomong PHK di mana-mana, cari kerja susah, pengeluaran orang terbatas, apa-apa dihemat. Tapi olahraga nomor 1 pada saat itu. Oh, benar. Betul. Iya. Orang pada main futsal kenceng. Karena orang sadar kesehatan. Karena pandemi itu musuhnya kita harus badan kita harus sehat, fit. bugar, fit. Makan mereka pada atur, kita semua mungkin ngerasainnya itu, Mas. Jadi olahraga futsal bola itu sebenarnya lumayan naik itu. Sama satu lagi musimnya sepeda goes. Oh iya, benar. Pada zaman itu saya dapat goes banyak sekali. Oh, justru dari bola ke goes. Ke goes, kemudian masker. Oh benar, iya. Saya kan konveksi, iya. Bukan cuma cetak jersey. Saya punya mesin jahit, penjahit saya serba bisa. Bisa cetak masker, Mas Bobi. Oh iya, benar. Bisa. 2021 itu masker custom itu kan? Masker custom scuba. Scuba. Yang kayak model hijab. Kemudian satu lagi hazmat. APD yang kayak baju pocong. Iya. Itu saya juga cetak. Oh, bisa itu. juga. Bisa. Oh, itu kan lagi kekurangan itu kan waktu itu kan. Lagi kekurangan pada zaman itu, pakai bahan produksi sendiri. Pakai taslan, pakai apalagi itu, sampai yang speknya benar-benar rinci sampai kita nggak bisa lagi jahit. Ada speknya itu. Jadi di situ saya ngerjain. Oh, justru malah ada income yang sebelum ini nggak pernah ada dari situ. Sebelumnya nggak pernah, kita malah bisa kerjain. Iya. Jadi nggak ada masalah tuh selama pandemi itu. Penurunan secara omset, income. Sebenarnya penurunan omsetnya ada, tetapi kita alhamdulillah nggak putus. Ada channel baru ya. Channel lamanya sebenarnya bukan hilang, tapi mungkin vakum lah ya. sedikit vakum.
Tetapi juga mereka pada bikin ada yang komunitas baru yang pengen seperti tadi yang olahraga tadi, yang mungkin ada yang baru mulai main bola, pengen olahraga, mulai bikin komunitas baru, malah nambah. Terus kemudian pengen ada yang goes, olahraga goes. Itu saya sampai promosi ke Ampera loh, Mas. Orang pada goes, saya di atas Ampera ajak tim bagi-bagi brosur. Itu pas COVID, saya masih ada fotonya. Iya, malah terjun di situ langsung ke goesnya tuh. Langsung ke goesnya. Itu banyak sekali komunitas lebih dari bola itu. 80, 100. Iya, karena kan goes itu kan nggak asik kalau sendirian kan. Nggak asik kalau pasti rame-rame. Yang rame-rame pasti nggak mau kalau beda-beda bajunya, pasti mau sama. Harus sama-sama satu tim. Jadi nanti satu rombongan ini dari goes pelaju. Ini nanti dari goes dari OPI. Dari OPI sini banyak saya dapat. Goes Muhajirin OPI saya yang punyanya Pak Heru yang ini, yang ketuanya. Itu banyak ratusan jumlahnya. Justru malah ada berkah yang lain ya di balik pandemi itu. Berarti sekarang yang pendapatan dari channel Goes tetap ada. Jersey baju bola ada. Malah ada channel yang lain juga. Malah nambah nih setelah pandemi, malah semakin naik. Semakin alhamdulillah. Di balik musibah ya ada hikmahnya. Ada hikmahnya benar-benar. Sama kayak kita yang di sini misalnya kan, kegiatan marketing selama ini kan selalu offline tuh, selalu ke sekolah-sekolah. Berhubung pandemi kita harus coba digital marketing. Iya, betul. Nah, otomatis setelah pandemi offline jalan, online jalan. Betul itu. Malah jadi lebih banyak lagi channelnya. Iya. Benar-benar itu harus ada. Kalau kita bisa bertahan ketika kita setelah selesai dengan badainya, kita malah bisa ada pelajaran di balik itu. Pelajaran, bahkan kita bisa lebih kuat lagi dibanding sebelumnya. Itu pengalaman yang ini sih di COVID kemarin. Justru ada hikmahnya. Pengalaman yang berat itu sebenarnya yang didapat pada COVID itu. Sempet merasa putus asa waktu itu sebelum ada ketemu channel itu yang baru. Sebenarnya kalau putus asa ada masanya juga. Karena kalau kita lihat kurva untuk orderan itu jatuh pasti kan. Tiba kita naik atau naiknya lumayan, tiba-tiba pas saat itu jatuh. Pas jatuh itu udah susah. Ini apa ini sudah habis nih? Apa ini udah enggak? Sempat berpikir kayak jadi tim saya itu adik-adik yang di toko itu sempat bilang, Kak, apa ada yang bakal order lagi ya? Sampai sepesimis itu. Iya. Udah kita percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan, rezeki nggak akan ketuker. Pokoknya kita tunggu aja. Jadi dari pas jatuh sampai naik itu berapa lama itu? Dibilang jatuh bener nggak sebenarnya? Yang dari COVID itu 2 tahun lah kita bertahan agak berat itu sebenarnya. Malah 2 tahun itu bertahan. Karena kan banyak bisnis yang benar-benar tutup kan. Dari retail besar pun mungkin Mas juga tahu kan banyak yang tutup, PHK di mana-mana. Itu kan banyak itu bisa bertahan, itu kan banyak tuh pasti ceritanya itu kan. Iya, betul. Apalagi 2 tahun bertahan di pandemi, malah bisa dapat inspirasi, bisa ada channel baru itu luar biasa itu. Iya, betul ya, balik-balik lagi rezeki. Yang penting kita jangan nyerah dulu. Dulu ya, yang penting kita jaga customer kita. Iya. Kalau customer kita udah kita jaga, nanti ya dia nanti bercerita ke teman-temannya, oh nanti kesini aja. Sebenarnya yang nggak disangka-sangka itu ya itu tadi yang saya dapat hazmat segala macam itu nggak disangka bener itu. Itu mereka cari sendiri atau sengaja promosi? Mereka tuh jadi permintaan di pasar itu banyak, tapi barang nggak ada pada saat itu. Mereka kenal customer yang udah pernah beli sebelumnya. Kebetulan saya dapat. Bisa nggak ini? Padahal kan judulnya udah benar tuh, jersey. Kok bisa hazmat? Nah iya, makanya tadi memang toko saya jersey shop Palembang, tapi saya singkat JSP. JSP itu jersey shop, tapi saya bikin konveksi. Biar itu berubah nama jadi konveksi ujungnya itu sejak kapan itu? Kalau awal itu jersey shop kan aslinya kan? Iya, aslinya tuh jersey shop. Saya bikin JSP konveksi itu sebenarnya sebelum pandemi. Setelah pas pandemi. Pas ngubah itu baru ada orderan selain jersey yang masuk. Iya, selain jersey yang masuk. Kemeja pun
pas saat pandemi saya baru mulai berani benar-benar buka. Oh memang kita bisa bikin kemeja gitu loh. Karena sebelumnya ya saya kan belum punya, saat buka toko itu belum punya mesin jahit saya Mas. Baru buka toko jualan baju, penjahit nggak ada, karyawan baru 1. Seperti itu. Jalan 2002. Jadi yang awal-awal itu yang jahit itu siapa tuh? Saya maklon. Oh. Maklon ke Solo. Jauh Mas. Maklon ke Solo. Jadi bayangin orderan 1 lusin 2 lusin selesainya 3 minggu. Gak sebanding dengan kita. Iya. Effortnya tuh. Iya. Gaji karyawan berapa, nunggunya berapa lama, untungnya berapa. Iya. Tapi bertahan ya. Bertahan. Sama. Karena memang pas saya ke jenjang konveksinya itu belum jedanya agak lama sih, bukan 2014 ya, 2016 nggak salah. Yang channel-channel yang mau bikin yang kayak Hazmat tadi, yang masker segala macam itu dari teman-teman saya semua. Oh, dari teman customer saya. Nanti ada kenalan orang alkes, orang yang kena rumah sakit, dokter. Mereka yang pesen. 2016 itu baru mulai jahit sendiri. Baru mulai jahit sendiri. Oh, berarti dari awal-awal itu yang beli baju jadi ya? Iya, beli baju jadi 2015. Saya beli baju jadi dari 2013 sampai 2015-an. Terus saya masuk kuliah S1 tuh. Kemudian saya ya ngebuka pikiran. Awalnya gini loh Mas. Ada yang order sama saya, minta custom tuh. Nah, saya lempar ke Solo. Nah, pas lempar ke Solo lama kan. Nah, di situ saya mikir, gimana kalau saya punya mesin jahit beli alatnya? Beli alatnya. Terus mikir lagi gimana caranya biar bisa jahit. Teknik mesin kan saya lulusan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Teknik mesin bukan mesin jahit, teknik mesin. Gak ada orang kuliah belajar teknik mesin jahit, nggak ada. Iya, benar-benar. Mesin produksi, mesin pabrik yang ada itu. Jadi ya saya beraniin diri beli mesin 3, datang ke toko, mesin itu nggak bisa diapa-apain. Jadi siapa yang ngoperasiin pertama kali? Jadi yang pertama kali saya lakuin, saya cari orang yang bisa jahit. Oh, yang udah punya pengalaman. Kebetulan saya ketemu orang Bandung, orangnya di Palembang, tapi asli Bandung, asli Tasikmalaya. Saya deketin, Kak, saya punya mesin baru beli, mau bikin konveksi. Bisa nggak bantu saya buat belajar jahit? Atau minimal tolong rakit mesin saya, ajarin saya jahit berapa kali, udah Kak, biarin aku belajar sendiri. Mau orangnya. Itu kenal tapi aslinya? Sebelumnya belum. Oh belum, memang sengaja nyari? Sengaja nyari, saya cari sendiri. Motor jalan, ada konveksi, ada di Cinde sebenarnya. Oh. Cinde belum roboh tuh, belum kayak sekarang, masih tegak. Naik ke Cinde cari ya, mungkin udah jodohnya sama kakak itu, Kak Heri namanya, Kak Heri. Ya itu tadi saya cerita tadi, meminta tolong bikin ajarin saya jahit itu, ngajarin saya, jemput ke rumah. Oh, itu bayar? Saya bayar. Oh, dibayar ya. Dia cuma bilang saya bukan mau cari duit buat ngajarin katanya, saya cuma nolong kamu. Ya udah, ini saya kasih buat ongkos ilmunya saya tuh. Ya, transport lah. Transport lah untuk rokok, untuk ilmunya Kak, makasih. Sampai 2 atau 3 kali ya saya lupa. Cuman 2-3 kali saya belajar. Mau dia ya ngajarin. Videonya masih ada, saya minta ajarin dia. 2015 itu ya? 2015. Akhirnya bisa sendiri. Yang jadi pertama itu siapa nih? Jahit sendiri? Pertama ya saya belajar sendiri. Setelah saya bisa belajar mesin 3 tuh saya pelajarin semua. Kemudian saya langsung cari penjahit 1, penjahit senior. Oh, berarti di awal-awal 2015 itu masih jahit sendiri, produksi semua? Masih jahit sendiri. Oh. Saya nggak bisa jahit, tapi saya bisa belajar jahit 1 tahun. Sekarang masih jahit produksi sendiri, apa sudah ada lagi? Sebenarnya karyawan jahit saya udah 5. Udah 5. Tapi ya karena saya orang yang nggak bisa diem. tetap jadi ikut. Di toko itu jahit iya, desain iya, motong iya. Yang mana yang sekiranya kosong bisa saya bantuin. Yang bagian desain ada sebenarnya? Bagian desain ada. Bagian produksi ada? Bagian produksi ada. Tukang jahit ada, nerima orderan ada. Jadi saya itu istilahnya tuh mengcover kalau ada bagian yang kosong. Benar. Dan itu pun kalau saya nggak capek. Jadi sebenarnya nggak kerja lagi sebenarnya sudah bisa jalan sendiri ya? Iya betul.
Tapi mending ikut aja ya lihat. Sebenarnya lebih ke mantau sih Oh, sekarang. mantau ya. Ngawasi, Tapi sekalian mantau. produksi. Sekalian produksi. Kadang ya lihat barang tuh kayak ini kayaknya Kurang pas nih. kurang pas, ada ikut lah. Ada kakak bantu. Gregetan nih. Gregetan. Betul itu, Bang. Karena pada awalnya saya memang berprinsip saya harus bisa dulu baru orang, Iya, baru benar, saya cari orang. Saya nggak mau saya nggak bisa tapi saya cari orang, kita bakal kena tipu. Iya, dia kan udah bagus kok ini Pak katanya. Iya. Ya, belum padahal. Belum ada. Tapi Karena kalau kita tidak tahu tadi. sama dengan desain grafis, Mas. Iya, iya. Dunia konveksi kalau nggak ada desain grafis, kita mau coret-coret pakai tangan ya mana Iya. ada istilah, mana ada nilai jualnya, mana ada hal yang menariknya. Jadi desain grafis itu tadi, teknik mesin nggak ada belajaran desain grafis, yang ada itu di Palcomtech. Iya, benar. Desain grafis Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, itu nggak ada di teknik mesin itu. Iya. Jadi awal bisa. Tapi belajar sendiri itu berarti. Nah, ada ceritanya Oh, ada lagi. cerita lagi. Kebetulan saya itu teman saya bisa desain grafis. Ataupun Jadi, kuliah. Temen ini, temen customer sebenarnya. Customer malah. Tapi deket, jadi ya saya anggap teman saya kan. Minta tolong sama beliau, bro ajarin CorelDRAW. Nah, kan pakainya Corel tuh di toko. Oke, boleh. Di mana ketemu Bob? Di kafe di KI waktu itu. Ketemu bawa laptop, diajarin 1 kali apa 2 kali cuma saya. Sisanya belajar sendiri. Sisanya otodidak plus buka YouTube. Iya. Tahun berapa itu? 15. Saya punya mesin cutting pertama kali 2000, belum sebelum mesin jahit 2014 malah. 2014. Oh. Masih kuliah juga itu berarti. Masih kuliah juga. di kuliah itu main aplikasi paling AutoCAD untuk gambar-gambar Ya, teknik itu yang kampus tuh. Kampus itu. Nah, ini Di luar itu belajar yang lain. Belajar yang lain gitu. Oke, Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah. Nah, jadi kan sebenarnya sarjana teknik nih. Nggak ada kepikiran kerja di bidang itu teknik mesin. Sebenarnya dari D3 kemarin saya dapat kelas kerjasama. Saya udah masuk kelas kerjasama, kalau lulus langsung kerja. Cuman nggak saya ambil. Oh, padahal kerja perusahaan besar itu. Perusahaan besar, alat berat. Alat berat tuh. Perusahaan alat berat besar. Kalimantan berarti. Yang alamatnya di dekat bandara. Oh. Di Palembang. Palembang. Oh. Tapi ya namanya kantor di Palembang, areanya luas. Iya. Kayaknya tahu itu. Tapi kenapa nggak diambil, itu lumayan gajinya? Ya lumayan. Saya tahu teman-teman saya itu satu kelas kemarin langsung kerja di sana semua. Iya. Kan masih kontakan semua tuh. Berapa gaji, berapa ini nih. Oh ini sekian, ini yang dapat ditambang gajinya 10 ke atas. Mantep bro. Terus ada yang dapatnya 8 juta, 7 juta pada tahun itu loh. Besar. Iya. Saya nggak ambil, saya cuma jual baju. Itu padahal pas tamat D3 tuh langsung ditawar. S1 ya teman-teman udah pada kerja cari duit, ya saya buka toko sambil kuliah S1. Orang tua nggak marah itu? Enggak marah. Dibebasin ya? Yang mana kata kamu terbaik ya ambil. Teman memang dari dulu sih ayah saya ya memang nyuruh saya untuk bisa kerja. Jangan cuman bisnis. Kalau bisa bisnis itu sampingan. Padahal sebenarnya bisnis itu padahal kerja itu ya maaf ngomong, kerja itu sebenarnya kalau bisnis udah maju, kerja itu yang sampingan. Iya. Betul itu Mas. Karena kalau kerja di situ-situlah. Kerja di situ-situlah. Kalau bisnis bisa berkembang sampai manapun. Iya, bisnis itu mau kita bawa kemana tergantung dari kita. Mau kita gemukin dapatnya segini atau mau kita kurusin tergantung dari kita. Kalau kerja seberat apapun gaji tetap segitu. Nah betul, tetap segitu volume. Jadi setiap ketemu sama teman-teman itu, woi bos ini enaknya kerja ini. Allah enaklah kamu Bob. Aduh guyur lah. Oke. Berarti sudah udah 11 tahun udah merambah ke jersey bola, terus jersey goes tadi. Iya. Jersey apa lagi selain itu? Sebenarnya jersey itu judul umum lah. Jersey itu anggaplah kita baju olahraga. Tapi di dalam jersey itu bisa untuk
bola, futsal, basket, volley, sekarang ada yang lagi e-sport. E-sport Sudah masuk juga sekarang? udah lama itu orang pada zaman COVID itu e-sport kenceng. Iya, malah itu yang rame kan? E-sport juga sekarang ada orang yang main PUBG, Mobile Legends, FF sampai rame itu. Dari zaman itu bocil sekarang udah gede orang. Apalagi sekarang sudah turnamennya tuh udah nasional. Udah malah ya jadi olahraga ya. Kadang yang bukan tim profesional sekampung aja itu banyak yang bikin pasti. Banyak, iya. Ordernya paling 4, 5 ya, cuma ya lumayan banyak timnya dari ini ya banyak. Oh, berarti di Jersey Shop ini minimal order itu 1 ya atau berapa? Kalau satuan memang saya yang belum terima sampai sekarang. Belum. Tapi yang dulu yang custom ini baju itu dulu satuan itu kan? Kalau yang jual baju tadi, yang baju jadi itu jual baju jadi. Oh itu bisa. Karena cuman cutting sablon ya. Cutting sablon bisa. Oh itu bisa satuan. Cuman untuk yang baju cetak, yang jahit sendiri memang saya belum terima. Minimal berapa itu? Minimal ya itu tadi FF tadi. 4. Export tadi 4. 4 minimal ya. 4 saya terima. Kak ini kita mau order baju export FF atau ML gitu. Oh ya udah berarti minimal 4 dong. Berarti seluruh jenis olahraga yang butuh jersey itu terima semua? Bisa. Desain dari siapa? Desain mereka pastinya punya konsep sendiri. Ya. Oh, orek-orekan dulu. Tinggal dikasih yang bikin desain dari komputer dari sini? Iya, saya sendiri waktu itu. Sebelum saya punya desain grafis sendiri, saya sendiri yang desain. Oh, malah bikin sendiri. Berarti full time waktu itu? Full time. Abis dari punya mesin jahit itu mulai desain sendiri, ngejahit sendiri, motong sendiri. Jadi jangan aneh kalau saya ngomong saya di toko bisa semua. Karena memang awalnya memang dari situ. Memang Mas Bobi sendiri yang bangun ya. Saya sendiri memang bangun dari nol. Nggak mudah kalau kita bisa itu. Oh, oke. Nah, berarti apa namanya tadi ya? Lupa jadi nanya apa tadi. Pokoknya di dunia konveksi itu luas intinya. Selain saya main di jersey tadi, konveksi tadi kan kemeja tuh. Kemeja juga masuk. Kemeja PDH, PDL, kemudian di baju dinas. Jaket juga masuk. Jaket bordir. Oh, udah jauh dari sekarang. Celana biasa yang orang kerja itu, wear pack, itu bisa semua. Cuma merchandise belum ya? Merchandise memang saya belum main ke sana. Cuman masih fokus di konveksi sekarang. Fokus di konveksi, ya. Mungkin ada yang teman sebelah yang punya toko sebelah, ada yang main juga jersey, main juga merchandise. Kemudian ada yang main jersey terus sablon manual, ada yang seperti itu. Kalau saya memang fokusnya masih ke jersey dan konveksinya saya luasin. Jadi orang mau minta apa, saya harus bilangnya bisa. Topi saya juga, tapi topinya bukan jahit sendiri. Topinya bordir. Bordir, tapi beli topi jadi gitu. Beli topi jadi. Bisa kadang juga orang minta sablon bisa. Seperti itu. Makanya luas, dunia konveksi itu luas. Iya. Bisa jadi merchandise, bisa jadi pakaian sehari-hari juga. Iya betul. Kaos pun juga bisa kaos. Nah ini kan itu tadi bisnisnya nih. Nah marketingnya kayak gimana sih biasanya yang dilakuin? Apakah full sebar brosur kayak tadi kan ke Ampera itu kan? Iya betul. Jadi kalau zaman-zamannya saya baru buka toko, zaman-zamannya saya baru ngebangun Jersey Shop itu pada awalnya itu, saya yang paling kenceng pada zaman itu bikin turnamen. Oh turnamen. Karena ya awal mulanya kan jersey itu kan identik ke futsal bola kaki. Oh. Nah, malah bikin turnamen sendiri. Bikin turnamen 2014 pas World Cup. Itu saya bikin turnamen Road to World Cup 2024. Di mana turnamennya? Di futsal. World Cup di Seven Futsal KM7. Oh, banyak yang ikut. Banyak. Itu modal sendiri jadi? 64 tim. Nggak ada sponsor? Nggak ada sponsor. Sponsor tunggal jersey? Sponsor tunggal langsung. Oh, justru dari situ malah. Dari situ jadi. 2014 itu ya? Iya, 2014 sebelum World Cup 2014. Sebelum World Cup. 2000 bulan Juli apa bulan berapa ya World Cup 2014 nah. Bulan 4 bulan 5-nya saya jalanin turnamen.
Nah, yang bantu saya itu ya saya kan jersey shop kan sendiri nih, ownernya sendiri. Karyawan saya waktu itu cuman 2, dua apa 3 ya? Daus kayak 2 karyawan saya. Gak mungkin dong orang 3 yang kerjain turnamen. Iya. Nah. Jadi siapa tuh ngerekrut siapa tuh? Nah, itu pasti nanya kan. Jadi yang bantu saya itu teman saya SMA. Teman saya SMA itu namanya Eko sama Genta, saya ingat sekali. Mereka punya komunitas. Punya komunitas. Tapi idenya dari Mas Bobi tuh? Awal mulanya dari saya. Ngajak mereka tuh? Ngajak mereka, mau nggak bantu saya untuk bikin turnamen. Saya butuhnya desain grafis untuk banner segala macem, butuh orang untuk di lapangan ini, siap nggak? Siap Bob. Promosinya lewat apa? Promosinya pada waktu itu BBM main BC, broadcast, Facebook saya share juga, kemudian Twitter saya share juga, terus itu apalagi ya, teman-teman yang suka main futsal saya minta bantuin ngepromosiin jadi status kayak itu. Oh, malah dari mulut ke mulut itu. Mulut ke mulut. Dan saya juga deket sama kan kalau turnamen pasti ada wasit. Langsung kenalan sama wasitnya, langsung saya juga masukin omongan, tolong kasih info ke seluruh pelatih futsal Palembang. Jadi cepet jadinya ya. Cepet, 64 tim saya dapat. Langsung dapat. 68 tim malah. Waktu itu dengan hadiah berapa tuh? Itu kan yang pasti jadi alasan utama ikut turnamen kan hadiahnya. Pada zaman itu turnamen masih sepi. Pada nggak berani. Turnamen pada waktu itu memang orang cari trofi. Turnamen futsal masih sedikit tahun itu. Iya. 2000 berapa itu? 2014. 2014. Benar-benar. Masih sepi. Waktu itu total hadiahnya juara 1 berapa ya? Lapangan futsal aja masih jarang itu kan? Lapangan futsal pun masih jarang. Seven futsal itu termasuk baru. Itu yang di ini bukan? TPRI bukan? Sebelum Rumah Sakit Miria. Rumah Sakit Miria ada lorong, ada jalan sebelah kiri masuk. Apa setelahnya lupa saya. Sebelum pom bensin itu. Nah, di situ. Turnamennya di situ. Turnamennya di situ, ada futsal di situ. Hadiahnya saya lupa ya. Pokoknya totalnya tuh 15 juta kalau nggak salah. Wow. Itu dana pribadi? Dana pribadi plus uang pendaftaran sebenarnya. Oke. Berarti tidak ada minta. Itu benar-benar beranikan diri aja itu berarti. Itu yang pertama. Kalau nggak ada peserta kan gimana tuh? Saya yakinnya nggak mungkin nggak ada peserta. Saya yakinnya di situ. Nyatanya 64 tim lebih. Terus yang kedua saya jeda 1 tahun kalau nggak salah. Saya ngadain juga turnamen futsal di Momea. Iya, sebelum Momea. Itu yang Momea salah, Bom Futsal. Bom Futsal. Bom Futsal yang di Rambang. Itu saya habis duit pribadi 10 juta lebih. Di luar duit pendaftaran. Modalnya dari situ. Iya. Akhirnya balik modal tuh dari pendaftaran. Nggak balik modal. Tapi yang penting promosinya dapat. Setelah itu orderan rame. Nah, dari situ saya memang benar-benar nungguin nih. Bener nggak sih kita media promosi yang bener dan promosi yang kenceng, yang jor-joran bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata? Saya tungguin 1 bulan sampai 1 tahun ke depan. Hasilnya orang pada datang, Kak, kita dari turnamen kemarin. Pada saat saya turnamen, saya kasih voucher diskon. Itu ada 64 tim. Per 1 tim 1 coachnya itu saya kasih nota diskon berapa ya? Pas turnamen itu. Pas turnamen semuanya dikasih voucher. Kasih voucher untuk mereka biar beli coba produk kita. Itu voucher potongan. Berapa itu potongannya? 500 atau 1 juta ya kemarin itu. Potongan apa itu? Untuk beli rame-rame? Beli ya, misalnya 1 tim nih orang 12 harganya misalnya totalnya 1,5 juta. Potongan 500.000. Lumayan. Dia bayar 1 juta. Setelah promosi saya promosi lagi. Iya. Itu udah bagus tuh. Iya betul. Udah bagus tuh. Setelah saya promosi, ngenalin produk saya guide customer itu untuk bikin ke toko saya dengan harga promosi kembali. Nah dari situ kan mereka tahu dulu nih, toko kita tahu. Ya logikanya aja gini loh mas, 1 tim itu minimal 12. Itu 12 paling dikit, 10, 12 paling sedikit. Terkadang ada yang anggotanya 30, 40 member-membernya itu. Pas mereka order baju saya, otomatis udah 40 orang yang kenal dengan jersey shop. Iya benar-benar. Gimana kalau orang 10, 400 orang? Gimana kalau seluruh tim itu kenal dengan saya? Berarti udah hampir ribuan orang yang kenal jersey shop.
Next ke depannya mereka walaupun nanti nggak pesen dengan tim itu, mereka nanti pisah, bikin tim baru, Ngajak orang lain, bikin baju lagi. bikin di situ. Yang penting pelayanan di awal itu udah bagus. Pelayanan di awal itu udah bagus, dan kata saya tadi, sebulan setelah turnamen ada yang datang, 2 bulan setelah turnamen ada yang datang, setengah tahun setelah turnamen ada yang ngomong lagi, Kak kita kemarin yang turnamen di Boom Futsal. Justru malah tetap jalan ya hasil kegiatan itu ya. Dan itu saya benar-benar kerasa di situ. Jadi hitungannya balik modal tetap. Lebih dari balik modal. 10 juta maaf ngomong nggak ada apa-apa. Dibandingkan yang masuk-masuk itu. Dengan omset yang saya masuk lebih dari itu. Berarti ini strategi jangka panjang ya. Iya betul. Itu promosi online offline lah. Online-nya tetap di media sosial. Media sosial tetap main. Instagram saya yang kenceng itu. TikTok kebetulan saya belum main sampai sekarang. Belum. Berarti di Instagram posting foto aja. Posting video jarang. Saya selalu posting hasil kerja saya, hasil produk saya pada awalnya. Jadi tim apa yang pernah order saya posting. Oke. Berarti untuk kegiatan marketingnya offline-nya itu berupa turnamen sampai sekarang itu? Turnamen sekarang udah jarang. Kenapa nggak bikin turnamen e-sport? Turnamen e-sport saya melihat ini loh untuk bukan saya ngecilin e-sport, tapi untuk pasar e-sport itu lebih kecil dibanding dengan untuk turnamen futsal. Jumlah orangnya? Benar. Masa futsal itu bisa ribuan. Iya benar. Karena satu tim aja bisa 12 orang, 13 orang, dan itu ngajak orang gitu tuh. Orang, belum supporter. Belum orang jualan. Satu orang itu bisa ngajak 3-4 orang kan? Iya betul. Belum dia ngajak pacarnya nanti. Kalau e-sport kan cuma sedikit. Benar. Sedikit. Belum lagi yang nontonnya bisa dari rumah. Iya. Dan yang main e-sport itu orang yang main futsal. Benar. Mereka sore main futsal, malam main game. Masuk akal. Berarti yang tetap jalan sampai sekarang turnamen futsal? Sebenarnya kalau sekarang itu lebih promosinya ke online. Terakhir jalan turnamen kapan? 2000. Jadi gini, setelah saya berapa kali ngadain turnamen besar, selanjutnya saya cuman jadi sponsorship. Jadi sponsor aja. Ada berani terjun langsung? Bukan tidak berani sebenarnya. Males. Terlalu capek. Tapi memang capeknya itu terbayar sebenarnya. Cuman effortnya banyak. Tetapi lebih banyak di effort, lebih baik di effort yang lain jadi aja. Jadi pada awalnya dulu saya ngenalin jersey shop ini, kalau sekarang lebih ke ini jersey shop tetap ada. Jadi rata-rata kalau orang yang futsal bola, ya insya Allah udah banyak tahu juga sama jersey shop itu. Di mana tempatnya, siapa ownernya. Jadi anggaplah yang turnamen awal-awal itu untuk branding awal ya. Brandingnya udah kuat, jadi udah yang lain aja. Sekarang tinggal nanti, malah sekarang banyak proposal masuk. Kak bos bantu kita dong turnamen berapa aja ya. Maksudnya berapa aja tuh, apa boleh uang, apa boleh berupa baju. Kalau saya kebetulan paling sering ngasih baju. Jersey shop udah ketebeng tuh. Berarti jersey shop nih yang sponsorin udah. Itu jadi sponsor utama atau sponsor ini? Sponsor pendamping. Pernah jadi sponsor utama selain bikin sendiri? Kalau saya jadi sponsor utama nggak pernah. Kalau memang saya mau jadi sponsor utama, lebih baik saya bikin sendiri. Iya. Modal sendiri, untung sendiri. Betul. Karena kalau orang yang masukin proposal untuk jadi sponsor tunggal itu pasti puluhan juta minta. Iya. Dan ngubah nama jadi Jersey Shop, Jersey Shop Cup, JSP Cup. Seperti itu. Jadi lebih baik saya mending bikin sendiri. Teman udah ada yang mau ngerjain. Tim juga udah banyak sekarang. Iya. Tapi udah ada ini pengen bikin turnamen dalam waktu dekat. Sebenarnya dari teman-teman yang dulu sampai sekarang juga tuh udah pada dorong. Cuman sekarang nih saya agak bikin males bikin turnamen tuh karena gini, kebanyakan turnamen sekarang orang yang bikin turnamen itu cuma cari duit. Ya turnamen seminggu sekali, 2 minggu sekali ya bukan turnamen itu sebenarnya. Ladang di mereka cari duit. Sedangkan kalau saya bikin turnamen itu pengennya buat promosi. Waktu dulu saya bikin turnamen yang gede itu dikomenin orang.
wah pendaftaran 300.000 dikali sekian ini, woi untung panitia besar. Saya senyumin aja. Padahal kan itu untuk hadiahnya juga itu. Ada hadiahnya, biaya operasionalnya. Panitia saya waktu itu nggak cuma 1-2, panitia saya orang 30. 30. Mau digaji semua itu? Digaji semua, makan, transport, rokok, jajan, ya pikirin aja uangnya dari mana. Masa kita makan sendiri. Cuman yang lebih penting itu promosinya tadi. Promosinya itu. Iya. Berarti Mas Bobby sekarang fokusnya tetap di jersey ya sekarang ya? Tetap di jersey. Ada pengen buka bisnis selain jersey? Ada sebenarnya. Ada. Pengen ke kuliner. Oh kuliner. Saya suka masak, Mas. ada keahlian lain lagi? Sebenarnya keahlian lain sih belum ada. Cuman pengennya ya kalau jualan pengen jual baju. Kalau dari istri saya pengen jual baju-baju fashion cewek. Tapi yang kuliner tadi? Kuliner tadi kalau mau diidein banyak. Pindang saya bisa masak. Tumis-tumisan juga bisa. Belajar dari mana tuh? Belajar dari istri awalnya. Awalnya belajar dari istri, kemudian saya suka lihat YouTube, ide-ide masak ini. Ya, kadang tuh gini loh, lagi duduk tidur lihat, masak misalnya nih pindang tulang ini. Langsung besoknya belanja ke pasar, beli sendiri, masak sendiri. Istri saya kan kerja, nggak di rumah tuh. Kalau saya kan standby di rumah, berhubung tokonya di depan rumah, jadi saya di rumah. Di rumah, mending masak sekalian. Masak sekalian sendiri. Jadi nanti pengen buka itu ya kuliner. Rencananya tuh ya kalau masak sendiri tuh. Ya namanya kita buka sendiri ya jangan masak sendiri lah. Udah jahit sendiri, masak sendiri jangan. Habis waktunya. Nanti kesana kesini. Ya pengennya tetap cari karyawan. Resepnya dari kita. Masih kayak itu. Jadi dalam waktu dekat mau buka itu? Boleh lah nanti kabarin. Kabarin aja nanti kemarin di situ. Bobby kuliner ya. Iya. Apa pecel lele ya, Pak? Apa pindang Bobby? Pindang sebenarnya yang enak itu, Mas. Iya. Palembang itu identik dengan pindang. Walaupun pindang di Palembang itu di mana-mana banyak yang jualan, tapi kalau rasa saya nggak takut untuk bersaing. Cuman di Sumsel yang masih nomor 1 apa? Meranjat ya? Kalau lidah saya rumah makan sederhana yang di Wali Kota. Oh, justru itu ya. Padahal Padang itu. Bukan. Rumah makan pindang sederhana. Oh, pindang sederhana, bukan rumah makan Padang. Padang. Oh, beda. Namanya sederhana juga. Tetap sederhana. Oh. Walaupun mahal. Tidak sederhana juga. Nggak sederhana juga. Namanya aja sederhana. Rumah makan bersederhana aja mahal. Oke. Ya seru lah ngobrol sama Mas Bobby ini, banyak mulai dari kalau seru. Udah dapat ilmu tentang marketing dari manage bangun usaha. Bahkan dari nol sampai jadi udah 11 tahun berjalan itu ya. Alhamdulillah. Ya semoga sukses terus lah Mas Bobby. Iya. Kalau ada loka bolehlah bagi-bagi. Wah, siap. Bakso Palembang ya. Bakso Palembangnya itu ada loka, jangan lupa kawan. Loka lemak. Loka lemak, jangan lupa saro. Pinjam dulu 100. Kacau. Oke lah, mungkin udah berapa menit? Udah hampir sejam kayaknya. Nggak terasa, Mas. Nggak terasa ya. Kalau orang Palembang itu besak kelakar tuh sudahan. Langsung nak ngomong terus. Itu nak ngomong terus, apalagi yang diajak ngomong lemak. Iya. Alhamdulillah. Oke lah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ini ilmunya insya Allah bermanfaat. Jadi kalau kalian suka bolehlah dibagi-bagi ke teman-teman, tidak Mas? Siap. Oke, terima kasih udah nonton. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.